Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Syara. Hari ini kita mau bahas apa? Sebenarnya aku mau bahas case atau kasus yang pernah aku tangani. Nah, aku mau bacain clue-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini klien datang dengan keluhan mulas dengan G2 P1A0 atau udah kehamilan yang kedua. Proses persalinan pertama itu ada riwayatnya lama, lalu riwayat juga ada pernah ruptur perineum dan grade 4, dirujuk untuk heading ke rumah sakit gitu. Nah, klien datang dengan keluhan sudah sangat mulas, nyeri punggung juga, terus bawaannya pengen ngejen dan mungkin sudah mengejen dari awal datang terus menerus gitu. Lalu dilakukan pemeriksaan abdomen untuk mendapatkan DJJ dari si janin atau detak jantung janin sendiri itu cukup jauh ya dicari, jadi agak dalam gitu carinya. Namun hasilnya bagus, detak jantungnya bagus, dalam batas normal juga. Nah, hisnya teratur, namun memang belum adekuat gitu. Nah, bentuk perut memang tidak merata ya. Terus dilakukan VT, pembukanya 3 cm. Dan kepala ternyata masih tinggi, karena memang masih 3 cm juga ya. Terus ketuban juga masih utuh, belum pecah gitu. Nah, di sini karena dalam keadaan baik-baik saja kita melakukan observasi sampai ke tahap selanjutnya. Nah, pertama datang sendiri, klien memang kurang kooperatif. Kami coba untuk memberikan pengertian, klien pun mau untuk berusaha kontrol keinginannya mengejar. Tapi kita kan tidak tahu sebelumnya ya. Dan kita memang tidak 24 jam, kalau fasenya masih laten kita tidak 24 jam menemani klien, tapi kita tetap pantau setiap jam akan kembali ke tempat klien menginap di tempat kita gitu kan, di tempat ruang observasi kita akan cek gitu kan. Tapi sejauh itu tanda dan gejalanya sangat baik, tidak ada tanda gejala yang mengarah ke gawat daruratan gitu. Lalu masuk ke pemeriksaan yang kedua, karena ada refleks yang mengejan yang ternyata sulit untuk terkontrol. Sudah masuk pembukaan 9 ternyata, pembukaannya sudah 9 dan mengejannya juga semakin kuat ternyata. Terus dan kita lihat dalam pemeriksaan dalam itu tidak ada perdarahan. Di sini juga hisnya ternyata mulai tidak adekuat dan tidak teratur. Dan di sini juga mulai muncul saat kita lakukan pemeriksaan objektif lainnya, ternyata muncul ada nyeri sentuh ternyata di abdomennya gitu kan. Nyeri sentuh pada abdomen atau nyeri raba, lalu mulai secara bertahap muncul ya. Lalu wajah dari klien juga tampak pucat, lalu tapi kita cek di area abdomen memang tidak ada tanda gejala yang buruk seperti rinddle, tidak ada, hanya nyeri sentuh saja. Kami tetap pantau terlebih dahulu, lalu pada abdomen memang tampak lebih membesar. TFU-nya ternyata kita ukur naik dan muncul lagi gejala baru yaitu sesak nafas. Lalu kita coba cek DJJ-nya, ternyata DJJ-nya masih positif, 144 kali per menit, dan kita coba langsung kasih oksigen karena ibunya tampak pucat. Dan di sini DJJ-nya juga semakin bagus setelah pemasangan nasal kanul juga, pemberian O2, ibunya memang mulai lebih lega, tapi masih ada sesaknya. Kita coba karena masih pucat dan ibunya mulai lemas, kita coba pemberian terapi infus tanpa tambahan obat apapun, yaitu kita pasang infus dextrose, lalu mencari rujukan rumah sakit untuk merujuk klien karena kami sudah merasa ada hal yang memang sudah tidak baik dan harus segera dirujuk gitu. Memutuskan untuk merujuk dengan diagnosanya yaitu inersia uteri dan kepala masih tinggi, TTC ibu dan bayi memang mulai menurun gitu. Kenapa? Padahal tadi DJJ-nya bagus ya, tapi kami anggap mulai menurun karena itu juga dibantu dengan oksigen. Kalau misalnya saat kami lepas ternyata memang DJJ-nya lebih rendah dibanding itu gitu. Kita mulai merujuk sampai di vaskes tingkat 2, sesaknya memang berkurang, alhamdulillahnya berkurang, terus tapi masih terdapat nyeri sentuh abdomen. Petugas vaskes tingkat 1 menyampaikan hasil observasinya, lalu nakes vaskes tingkat 2 melakukan pemeriksaan, namun DJJ sudah tidak terdeteksi. Dan dilakukan pemeriksaan dalam, hasilnya adalah pembukaan 7 cm. Dilakukan juga pemeriksaan HB, ternyata HB-nya sangat cukup bagus, 11,1. Dan menyatakan, pihak dari vaskes 2 menyatakan nyeri yang disampaikan oleh kami, nyeri sentuh abdomen tersebut adalah nyeri kontraksi gitu.
Lalu di sini sambil menunggu pemeriksaan selanjutnya yaitu USG dengan objinnya, totalnya kurang lebih waktu dari proses merujuk kurang lebih 15 menit hingga dokter pemeriksa itu kurang lebih 1 jam jadinya ya. Nah, dalam proses menunggu nakes atau dari vaskes 1 ini tetap observasi sampai dilakukannya USG itu ya. Kita observasi itu kurang lebih 30 menit kita observasi. Klien mengatakan sudah tidak ada rasa nyeri dan sudah tidak sesak gitu. Saat sudah mengatakan nyerinya berkurang segala hal dan ternyata dokter datang dan segera melakukan USG. Di sini adalah diagnosa yang keluar oleh dokter adalah CTD dan AUFD. Ternyata kami mendapat informasi ternyata ada penundaan untuk dilakukannya SC terhadap klien. Nah, karena ada SITO, terus proses SC-nya sendiri saat sudah masuk ke 2 jam itu proses SC dilakukan, dan setelah dilakukan SC itu ternyata keluar diagnosa baru yaitu ruptur uteri. Dan perdarahan pada klien membuat HB-nya kurang dari 5 dan memerlukan transfusi darah. Nah, di sini uterus juga terancam tidak dapat terselamatkan dan hampir histerektomi. Tapi akhirnya bisa diselamatkan, namun janin tetap tidak bisa diselamatkan. Dan memang pasien mengalami koma selama 2 hari. Nah, kita masuk ke penjelasannya ya. Nah, klien tadi kan datang sudah mulai mengejan karena kesulitan kontrol refleks mengejan. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan malposisi occiput posterior atau back to back. Artinya back to back itu punggung ibu ketemu dengan punggung bayi atau punggung bayi ketemu dengan punggung ibu, yang pada hakikatnya membuat partus menjadi lebih lama dan sulit gitu. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada kemungkinan pada bentuk panggul atau kesempitan pada mid pelvisnya. Lalu juga karena ada kemungkinan pada perubahan dari UUK menjadi UUB. UUK itu adalah ubun-ubun kecil yang berubah bisa menjadi UUB. Kenapa bisa seperti itu ya? Memang kalau pada posisi occiput posterior itu secara ritme bayi turun itu bisa merubah tadinya UUK menjadi UUB atau circumferentia suboccipital brakematica yang diameternya lebih kecil menjadi circumferentia fronto-occipitalis yang diameternya lebih besar gitu. Nah, dan yang selanjutnya itu karena tekanan pada serviks atau leher rahim yang cenderung merata. Nah, aku kasih penjelasan sedikit tentang occiput posterior ini ya. OP singkatannya atau occiput posterior ini membuat tekanan lebih keras pada tulang punggung, os sacrum, os coccygeus secara merata. Lalu di dasar panggul sendiri terdapat fascia endografik, otot klevator ani, dan otot genital eksternal. Nah, jika otot klevator ani dan sphincter anal eksternal tertekan terlalu lama, akan muncul refleks mengejan dari awal atau dari fase laten. Cirinya yang dapat terlihat dan bisa diperiksa biasanya gerakan janin lebih terasa jelas karena kan ekstremitasnya menghadap ke depan ya. Nah, terus DJJ-nya lebih sulit untuk didapat. Yang tadi aku jelaskan sedikit tadi ada clue-nya. DJJ-nya tuh sulit didapat karena posisi punggungnya ketemu sama punggung ibu. Jadi untuk dideteksi pakai alat DJJ, pemeriksaan detak jantung atau Doppler itu agak dalam carinya. Jadi kita agak sedikit menekan gitu biasanya. Nah, biasanya juga perut klien tidak merata atau melengkung ke dalam. Tepatnya itu di sekitar atau dekat pusar gitu. Terus biasanya ada keluhan lebih panas dan nyeri pada punggung bagian bawah gitu. Oke, kenapa dari awal kita tidak langsung merujuk? Karena memang proses persalinan pertamanya normal dan tafsiran berat janinnya kurang dari 3 kg gitu. Jadi kami memutuskan untuk melakukan observasi lebih lanjut gitu. Karena tidak ada tanda gejala gawat daruratan gitu. Nah, masuk ke di pembukaan 9. Nah, kan di sini ada muncul nyeri sentuh abdomen yang kemungkinan terjadi pergangan pada uterus akibat tekanan terus-menerus dari klien yang refleks mengejan dan mengakibatkan kemungkinan timbulnya retakan uterus. Gitu. Karena retakan ini bisa menjadi nyeri sentuh atau raba. Jadi beda ya, nyeri sentuh, nyeri tekan, dan nyeri lepas. Jadi kalau nyeri sentuh itu hanya disentuh seperti ini, dia sudah merasa sangat sakit. Nah, kalau nyeri tekan, dia harus ditekan dulu baru terasa sakit. Dan kalau nyeri lepas, dia dari ditekan gini dia tidak merasa sakit biasanya, tapi saat dilepas dia merasa sakit. Nah, itu bedanya nyeri tekan, lepas, dan nyeri raba gitu ya. Ada juga yang disertai nyeri raba, dia nyeri tekan juga ada, nyeri lepas juga ada gitu. Nah, peregangan yang terjadi membuat TFU ini naik gitu dan menekan diafragma sehingga klien merasa sesak. TFU yang naik juga membuat kapasitas paru-paru
dalam menampung atau untuk mendistribusikan O2 tidak bekerja optimal, sehingga O2 yang didapat oleh tubuh si klien juga kurang dan terlihat jelas di warna kulitnya yang mulai pucat pada wajah. Dan tingkat stres juga bisa mempengaruhi aliran O2 yang tidak optimal. Disinilah juga jantung bekerja keras karena O2 yang didapat di dalam darah sedikit, sehingga jantung akan bekerja lebih keras dan berdetak juga lebih cepat, sehingga memompa lebih cepat juga dan ditandai dengan pulse yang lebih dari 100 kali per menit. Segera dilakukan penanganan awal sebelum kita rujuk untuk menstabilkan keadaan klien. Pembahasan selanjutnya itu perbedaan hasil pemeriksaan dalam atau PT dari yang vaskes 1 yaitu 9 cm dan vaskes 2 ternyata 7 cm. Nah, perbedaan ini sebenarnya ada penjelasannya ya, bukan karena kesalahan pemeriksaan, karena sudah disertai tanda kegawat daruratan. Tapi kalau misalnya kesalahan pemeriksaan biasanya tidak disertai tanda kegawat daruratan. Nah, karena ini sudah ditandai dengan kegawat daruratan, bukan karena kesalahan pemeriksaan, tapi memang ada penjelasannya gitu. Nah, jadi pembukaan 9 yang berubah menjadi 7 cm, hal ini karena ruptur membuat janin seolah tersedot ke arah ruptur. Terdapatnya cairan yang berbeda konsentrasi di dalam rahim mengisi intraabdomen bersama darah ruptur, sehingga membuat pala janin yang tadinya menekan mulut rahim, ya, pada mulanya ya, yang sudah menekan mulut rahim menjadi menjauhi mulut rahim. Hal ini disebut dengan ekspulsi janin ke dalam rongga peritoneum. Gitu. Nah, penjelasan mengapa USG sendiri tidak dapat mendeteksi adanya ruptur, ya nggak semuanya ya kasusnya itu tidak dapat terdeteksi. Sebenarnya ada momen di mana saat kita USG itu memang terdeteksi, tapi pada saat itu memang tidak terdeteksi. Hal ini karena ruptur sign yang tidak terdiagnosis sudah berarti ruptur uteri itu tersembunyi, yang artinya mungkin juga bisa kurang detail USG-nya di bagian sampingnya gitu ya. Yang kemarin memang yang terjadi hanya di bagian depan saja yang di USG. Nah, bagian belakang, sedangkan bagian belakang uteri bisa jadi terjadi ruptur. Nah, sehingga sulit melihat dari USG bagian depan saja gitu. Lalu mengapa HB-nya bisa turun drastis menjadi kurang dari 5? Ini sudah pasti bisa terjawab dengan mudah ya. Karena ruptur ini tidak terdeteksi yang pertama. Lalu tidak ada Bendel sign juga. Jadi tidak terdeteksi kan, tidak ada perdarahan per vaginam. Dan HB-nya sendiri pun masih 11,1. Lalu ada penundaan SC. Bleeding intraabdomen akan semakin banyak dalam rentang waktu yang berjam-jam seperti itu ya. Saat dilakukan pembedahan yang pembedahan sendiri juga membuat luka sayatan yang itu akan menghasilkan darah atau mengeluarkan darah. Nah, akan menghasilkan HB yang sangat rendah ditambah tadi ruptur uteri. Bahkan klien sempat koma 2 hari juga karena HB-nya kurang dari 5 dan mendapatkan transfusi darah. Lalu apakah sebenarnya ruptur itu tidak bisa terdeteksi, Bu Bidan? Ya, sebenarnya bisa, cuman memang sulit gitu. Karena tanda utama yang biasa kita pakai itu adalah Bendel sign. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda Bendel sign, itu agak sulit, agak rancu kita menyatakan diagnosa bahwa itu ruptur uteri gitu. Aku kasih penjelasan sedikit tentang ruptur ya. Nah, ruptur uteri itu robeknya dinding rahim akibat terlampauinya daya regang dari miometrium. Nah, miometrium ini tuh bentuknya ototnya itu oblik. Nah, biasanya ini si miometrium itu sebagai mekanisme perdarahan. Pada tabel bleeding, nanti aku kasih tabel. Nah, tabel bleeding itu dengan nadi klien yang lebih dari antara 100 sampai lebih dari 100 kali per menit disertai dengan puncak, itu perkiraan kehilangan darahnya adalah kurang lebih 900 ml. Nah, lalu ciri ruptur sendiri itu kayak apa sih Mbak Dit? Biasanya ciri ruptur uteri itu atau sobeknya rahim itu biasanya ada perdarahan intraabdominal dengan atau tanpa perdarahan per vaginam. Artinya perdarahan yang keluar dari daerah kewanitaan ya, dengan atau tanpa. Lalu ada nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat ini dapat berkurang malah setelah ruptur itu terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya nyeri perut hebat itu kayak awalnya kayak retakan gitu. Jadi kalau misalnya sudah ruptur terjadi itu biasanya tidak ada nyeri. Nah, lalu bisa jadi shock atau takikardi. Terus adanya cairan bebas di intraabdominal. Terus hilangnya gerak atau DJJ atau detok jantung janin. Terus bentuk uterus abnormal atau konturnya tidak jelas. Ada rim Bendel. Terus nyeri raba atau nyeri tekan dan lepas pada dinding perut. Lalu bagian bagian janin itu sulit tidak mudah untuk dipalpasi atau dicari dengan perabaan. Dan kontraksi cenderung hilang. Gitu. Dari semua ciri ini ternyata ada beberapa yang masuk ke dalam tanda yang diberikan tubuh klien tadi gitu. Lalu mengapa fase 1 dan 2 tidak menduga ke arah itu? Sebenarnya fase 1 menyadari adanya yang tidak baik, maka dari itu dirujuk.
Lalu kenapa diagnosa rujuk tidak suspek ruptur? Karena kami tidak bisa memberikan diagnosa dengan tanpa pemeriksaan penunjang lainnya, yang sedangkan di fase 1 kita tidak memiliki peralatan yang lengkap gitu. Nah, dan kita tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya, dan itu harus dilakukan di vaskes tingkat kedua gitu. Jika kami merujuk dengan membawa diagnosa suspek ruptur, lalu di sana ada pemeriksaan HB yang ternyata baik, lalu USG juga tidak terdeteksi adanya ruptur, padahal kami sudah menjelaskan sign yang timbul dari klien, sudah pasti akan ketebak arahnya kemana ya gitu. Kami akan kena marah dan dianggap membuat diagnosa yang tidak mendasar begitu. Jadi lebih baik memang kita saat ada tanda yang muncul dari klien yang kita feeling dan hasil observasinya kurang baik, segera dirujuk saja. Karena vaskes 2 itu sudah pasti peralatannya jauh lebih lengkap gitu. Oke, ditambah pula kami juga kurang yakin ya, dari vaskes 1 kurang yakin karena tanda yang diberikan itu memang bias gitu. Dalam buku Obstetric William volume 1 itu menjelaskan bahwa penampakan ruptur uteri identik pula dengan solusio plasenta gitu pada beberapa kasus. Jadi simpulannya, kita langsung masuk ke simpulannya aja ya di kasus ini. Mengapa dokter Objin keluar diagnosanya CPD, padahal riwayat partus sebelumnya itu persalinan normal per vaginam gitu. Yang berat janinnya sendiri, yang berat bayinya saat lahir adalah 3 kilo. Hal ini karena kemungkinan lingkar kepala janin lebih besar dibandingkan anak pertama. Jadi hal ini kemungkinan anak keduanya lingkar kepalanya lebih besar dibanding anak yang pertama, ditambah dengan malposisi OP. Walaupun hasil tafsiran berat janin melalui USG yang belum juga tentu benar, itu kurang dari 3 kilo tafsiran berat janinnya. Nah, kemungkinan terdekat penyebab rupturnya apa nih kira-kira ya? Kalau dari hasil analisa teori yang aku dapatkan, yang mungkin juga banyak kurangnya, nanti kalau misalnya ada yang bisa melengkapi, boleh nanti di komentar aja ditaruh, atau by DM juga boleh. Kemungkinan terdekat penyebab rupturnya itu adalah kemungkinan tekanan mengejar klien yang terus-menerus karena malposisi OP, atau bisa disertai juga dengan trauma persalinan sebelumnya, yaitu ruptur kan, dengan adanya ruptur perineum grade 4. Apakah karena ruptur perineum grade 4 bisa menyebabkan ruptur uteri? Sebenarnya secara langsung tidak, karena memang jauh sih sebenarnya hubungannya. Cuman yang menyebabkan ruptur perineum grade 4 itu apa? Pasti ada penyebabnya gitu. Apa penyebab ruptur perineum grade 4? Bisa jadi itulah yang menyebabkan di kelahiran anak kedua mengalami ruptur uteri gitu. Bukan dari ruptur di perineum grade 4-nya, tapi penyebab sebelumnya terjadinya ruptur perineum grade 4 itu juga bisa menjadi penyebab dari ruptur uteri gitu. Jadi karena kita tidak tahu nih penyebab bisa terjadinya ruptur perineum grade 4 secara rincinya seperti apa, bisa jadi mungkinan didorong atau apa. Nah, adanya perlukaan sedikit saja di uteri, ditambah proses penyembuhan yang kurang bagus, lalu ada penekanan terus-menerus di kehamilan keduanya ini karena ada malposisi, bisa jadi ke arah ruptur uteri gitu. Kenapa malposisi tadi sudah dijawab ya, kenapa malposisi tidak langsung dirujuk padahal malposisi OP? Karena memang kalau misalnya tanpa ada gejala kegawat-daruratan dan memperkirakan tafsiran berat janin yang pertama dan yang kedua itu, yang kedua lebih kecil, jadi kami usahakan untuk proses persalinan normal gitu, tanpa ada tanda gejala kegawat daruratan. Jadi kita usahakan persalinan normal begitu. Dan kalau misalnya sudah ada muncul tanda gejala seperti itu, memang harusnya bertindak lebih cepat gitu. Dan di sini memang yang kurang cepat memang dari vaskes tingkat kedua, makanya sampai ke ruptur yang hampir histerektomi gitu. Tapi ini jadi pembelajaran kita bersama, saya juga sebagai vaskes tingkat 1, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Dan video ini hanya dibuat untuk bahan pembelajaran bersama gitu, dan tidak ingin menyinggung siapapun, hanya untuk bahan pembelajaran bersama, terutama saya yang masih banyak kurangnya dan lebihnya hanya milik Tuhan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.